Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Fajar Ika Septiani, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Tulungagung, akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yang juga dikenal sebagai apresiatif inquiry atau AA adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa yang akan datang. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari yang pertama B, buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kedua, A, ambil pelajaran, yakni memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Keempat, C, jabarkan rencana, yakni mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, A, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut visi guru penggerak yang saya buat, yakni terwujudnya generasi yang berakhlak, berdaya saing tinggi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yakni meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik baru. Adapun tahapan Bagja yang saya buat sebagai berikut. Pertama, D, buat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas 1. Tindakan atau penyelidikan yakni pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru sejawat terkait pentingnya kelancaran literasi dan numerasi dalam proses pendidikan. Yang kedua, mencari inspirasi terkait kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas 1. Misalnya melalui laman internet dan mencari informasi pada teman sejawat lainnya. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Pertanyaannya pertama, siapa saja di sekolah yang pernah memiliki pengalaman untuk meningkatkan kelancaran literasi dan numerasi peserta didik kelas 1? 2. Kegiatan apa yang pernah dilakukan untuk mengupayakan kelancaran literasi dan numerasi peserta didik kelas 1? Ketiga, sarana dan prasarana apa saja yang sudah tersedia di sekolah? Yang keempat, kemampuan apa yang saya miliki untuk meningkatkan kelancaran literasi dan numerasi peserta didik kelas 1. Tindakan atau penyelidikan yaitu pertama, mencari informasi siapa saja teman sejawat di sekolah yang memiliki pengalaman yang sama. Yang kedua, mencari tahu kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang ketiga, mencari tahu dan mendata sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Yang keempat, merefleksi diri sendiri tentang apa yang akan saya lakukan serta mencari informasi melalui laman-laman internet. Tahapan ketiga adalah G, gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, setelah terjadi peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas 1, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan muncul pada diri peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yakni pertama, paradigma peserta didik terkait literasi dan numerasi yang ada awalnya sulit menjadi mudah dan menyenangkan. Yang kedua, membuat daftar kebiasaan baru, yakni membiasakan literasi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai dan pembiasaan berhitung sebelum pulang sekolah atau di akhir pembelajaran. Yang ketiga,
meningkatkan motivasi peserta didik dengan menggunakan games tertentu terkait literasi dan numerasi. Tahap 4 adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana cara atau langkah pertama untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas 1? Yang kedua, bagaimana langkah atau terobosan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas 1? Tindakan atau penyelidikan yakni pertama, membiasakan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai dengan 15 menit literasi bersama. Yang kedua, membiasakan sebelum pulang sekolah dengan 10 menit kuis numerasi. Yang ketiga, memaksimalkan perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, manfaatkan media sosial, website, dan games untuk mendukung kegiatan literasi dan numerasi dalam proses belajar mengajar. Tahap terakhir yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya, pertama, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi pada peserta didik kelas 1? Kedua, apa peran setiap pihak yang terlibat? Yang ketiga, bagaimana solusi jika terjadi kendala dalam penerapan aktivitas literasi dan numerasi? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengevaluasi kegiatan literasi dan numerasi yang sudah dilakukan? Tindakan atau penyelidikan yakni pertama, mengajak siswa, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan orang tua untuk mendukung kegiatan literasi dan numerasi yang akan dilakukan. Yang kedua, memberikan penjelasan kepada setiap pihak yang terlibat dalam proses kegiatan. Yang ketiga, berkolaborasi bersama pihak lain untuk menemukan solusi dan permasalahan yang ada. Yang keempat, evaluasi dilakukan dengan menerapkan refleksi setelah kegiatan pembelajaran selesai. Demikian rumusan Bagja dari Visi Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.